Shalom. Selamat pagi semuanya, apa kabarnya? Luar biasa. Ya, puji Tuhan, kita kembali bertemu pada hari Minggu ini untuk memulai ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri dan kita menyanyi Ayo Kita Sekolah Minggu. Sekolah minggu bersama-sama memuji Tuhan. Ayo kita sekolah minggu bersama-sama dengar firman-Nya. Sekali lagi ya. Ayo kita sekolah minggu bersama-sama memuji Tuhan. Ayo kita sekolah minggu bersama-sama dengar firman-Nya. Baik, masih dalam keadaan berdiri kita menyanyi dikepak-kepakkan tangannya. Kepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Ya, kakak persilakan untuk duduk kembali dan kita akan berdoa pembukaan. Untuk itu kita menyanyi Tanganku Ada Dua. Mari kita seorang doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan boleh menjaga kami, melindungi kami selama 1 minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus jaga dan sertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Kita angkat satu pujian, selamat pagi Tuhan. Sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Baik adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu persembahannya dilipat baik-baik.
Untuk mengiringi persembahan syukur kita, kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bawa persembahan kepada Tuhanku. Terimalah persembahan dengan senang hati. Baik adik-adik, mari kita mendoakan persembahan syukur kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Sekarang kami anak-anak-Mu telah memberikan ungkapan syukur kami. Kiranya ungkapan syukur kami ini bisa menjadi berkat dalam pelayanan-Mu. Ya Tuhan, yang doa kami. Haleluya, amin. Kita angkat lagi satu pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Nia, yaitu lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Baik, dipersilakan untuk Kakak Nia mengambil tempat. Halo, Shalom, selamat pagi semua anak-anak yang ada di rumah. Ya, senang sekali bisa berjumpa kembali di hari Minggu pagi hari ini. Nah, anak-anak, kita telah bernyanyi untuk Tuhan, kita telah bersyukur kepada Tuhan, dan saat ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, semua yang ada di rumah, semua yang lagi mengikuti ibadah live, siapkan Alkitabnya ya. Lalu kita siap untuk mendengarkan firman-Nya. Ya, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur. Tuhan boleh mengasihi kami semua. Kami telah memuji Tuhan dan saat ini kami hendak belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, agar kami boleh mengerti dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke, baik. Anak-anak semua, ya, semua kita masih kecil, ya, semua anak sekolah minggu masih kecil. Tapi kita semua adalah anak-anak yang hebat. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari satu hal yang kecil. Ya, ada cerita seorang anak. Ya,
dari dia masih kecil, ketika dia nasihati oleh ibunya di rumah setiap hari, ya ketika bangun pagi, ya si Tio harus diajarkan untuk merapikan tempat tidurnya, ya. Terus setelah keluar dari kamar karena lampu tidak digunakan lagi, maka si Tio diajarkan juga untuk setiap keluar kamar lampu kamarnya dipadam. Ya, kebiasaan itu terus dilakukan setiap pagi. Nah, Tio juga diajarkan untuk merapikan mainannya sehabis dipakai untuk bermain. Iya, nah adik-adik, kira-kira si Tio responnya gimana ini dengan nasihat ibunya? Ya, si Tio terkadang dia ngomel. Iya, kalau diingatin sama ibunya dia, "Ibu, itu aja terus disuruh padam lampu, suruh rapiin tempat tidur, disuruh rapiin mainan." Iya. Tapi suatu ketika si Tio ini dia sudah besar, iya, dia punya cita-cita, dia mau bekerja. Nah, ketika dia sudah siap untuk bekerja, dia mencoba untuk ingin bekerja di satu tempat, di satu perusahaan. Ketika itu si Tio datang membawa suratnya ke perusahaan itu. Iya, dari rumah dia jalan kaki terus sampai di tempat tujuannya. Dia melihat pagar itu dia ditutup, tetapi dia punya grendel itu dia nonjol keluar. Jadi kalau ada orang yang hendak lewat pasti dikena bajunya, akhirnya bisa sobek. Nah, lalu si Tio dia mencoba untuk membetulkan grendel pintu itu, merapikannya. Nah, itu yang pertama dilakukan oleh si Tio. Yang kedua, si Tio dia sambil menunggu di luar pagar itu, dia melihat taman. Di situ ada selang air, airnya mengalir terus. Ya, lalu si Tio dia mencari sumber air itu dari mana. Dia cari-cari kerannya, lalu dia memadamkan airnya. Nah, setelah itu ketika dia masuk, iya, dia sudah dibukakan pintu, si Tio masuk dan dia melihat, iya, ketika masuk dalam ruangan, padahal ini sudah siang, tetapi masih ada lampu yang nyala. Nah, si Tio dia ingat nasihat ibunya setiap hari. Si Tio dia coba mencari saklar lampu, lalu dia padamkan itu lampu. Nah, setelah itu dia masuk ke ruangan, si Tio dia lihat lagi karpet, kok karpetnya terlipat separuh sih. Lalu si Tio cepat-cepat merapikan karpetnya. Nah, giliran untuk antri dites, ternyata si Tio ini dari tadi itu dia sangat melakukan hal yang baik. Dia kelihatan oleh sisi kamera, dia dilihat oleh bos perusahaan itu, adik-adik. Nah, ketika dia ditanya, "Tio, sejak kapan kamu bekerja?" Tio kaget, "Loh, saya kan baru mau lamar kerja. Kenapa saya sudah ditanya sejak kapan bekerja?" Iya, langsung bos perusahaan bilang, "Tio, tidak usah kamu sembunyikan. Iya, CCTV sudah melihat kamu melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. Mulai dari halaman sampai ke dalam gedung ini, kamu sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa." Nah, anak-anak, pekerjaan si Tio tadi ini dia lakukan walaupun sangat kecil, tetapi ternyata berpengaruh untuk tempat di mana dia akan bekerja itu. Ya, jadi Tio sudah melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa walaupun dia hanya memperbaiki grendel, ya, mematikan air, mematikan lampu, memperbaiki
tempat posisi karpet, tetapi itu pekerjaan kecil tetapi sangat luar biasa. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar dari hal yang kecil yang berdampak besar. Nah, anak-anak, kita lihat ada biji. Biji apa itu? Itu adalah biji sawi yang amat kecil. Siapa yang pernah melihat biji sawi? Iya, biji sawi itu dia kecil ketika dia ditanam, ya mulai dari tumbuhan yang masih kecil itu, ya dia akan bertumbuh menjadi pohon sayur sawi yang besar. Nah, ini pohon sawinya yang sudah besar siap dijadikan sayur. Siapa yang suka makan sayur sawi? Yo, pasti semua anak-anak ya suka makan sawi supaya tubuhnya sehat. Nah, anak-anak, ya dalam cerita Alkitab sawi, biji sesawi yang dimaksud pada saat itu adalah sawi yang ukurannya amat besar, seperti yang ada di gambar, yaitu dalam bentuk pohon. Dia sangat besar sehingga di atas pohon sawi itu burung-burung bisa bertengger, burung-burung bisa bersarang, dan bahkan burung bisa membuat sarang untuk bertelur di situ. Nah, berguna kan? Iya, pengaruh besar kan? Iya, biji kecil tadi tumbuh jadi pohon yang besar, bisa bermanfaat untuk ciptaan Tuhan yang lain, berguna untuk ciptaan Tuhan yang lain. Nah, di sini Tuhan Yesus mau memakai biji sawi ini sebagai contoh, sebagai perumpamaan kepada orang banyak pada saat itu yang mengikuti Yesus. Ya, dia menyampaikan contoh ini supaya orang bisa mengerti, memahami tentang apa yang disampaikan oleh Yesus tentang kerajaan sorga. Nah, iya, dia umpamakan biji sawi itu sebagai kerajaan Allah yang luar biasa. Ya, kerajaan Allah itu kerajaan surga. Ya, dia memberikan rasa yang nyaman. Ya, bisa bayangkan ya adik-adik, kalau kita ada di surga rasanya nyaman, senang, tidak ada susah. Ya, nah itu sangat besar pengaruhnya untuk manusia, ya, kerajaan surga untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, hal lain yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, biji sesawi, biji ragi. Siapa yang suka makan roti? Aku juga makan roti, senang sekali dengan roti. Roti, ya ini roti besar. Ya, gimana supaya rotinya bisa besar, bisa gede? Ya, iya, tentunya anak-anak yang mamanya suka bikin roti tahu ya, kalau buat roti itu harus ditaruh ragi supaya rotinya menjadi besar. Nah, kalau membuat roti tanpa ragi, ya rotinya tidak akan besar. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus juga menyampaikan hal yang sama, bahwa kerajaan sorga, ya, seperti biji ragi ini. Dia amat kecil, tetapi dia membawa dampak yang besar untuk banyak orang, bahkan untuk seluruh manusia, semua orang yang percaya kepadanya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ya, saat itu ketika Tuhan Yesus menyampaikan hal kerajaan sorga, ya, kepada orang banyak, ya, supaya dapat mengerti bagaimana itu kerajaan sorga. Nah, di sini kita diajarkan anak-anak, ya, dari firman Tuhan, ya, bagaimana supaya kita ini yang masih kecil, supaya kita juga bisa berpengaruh yang besar kepada sesama kita, kepada teman kita, kepada keluarga kita, ya. Ya, tentunya dengan belajar firman Tuhan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, jangan sampai ada yang bilang begini, Kak, saya kan masih kecil, saya belum bisa berbuat apa-apa, belum mampu.
ya, tetapi Tuhan Yesus mau supaya anak-anak kecil juga itu bisa berdampak atau berpengaruh besar, membawa pengaruh besar kepada teman-teman, kepada sesamanya. Jangan tunggu besar dulu, jangan tunggu kerja dulu. Ada yang bisa kita lakukan. Kalau kita masih kecil, kita bisa melakukan hal yang kecil di rumah seperti teman tadi. Kita bisa melakukan pekerjaan membantu ibu menyimpan di rumah, membersihkan di rumah, ya, matikan lampu ketika orang tua melupakannya, matikan air ketika orang tua melupakannya. Ya, itu adalah hal yang kecil yang kita lakukan tetapi berdampak besar. Karena kalau lampu nyala terus, iya rugi dong karena pulsanya jalan terus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, iya, menjadikan hidup ini lebih bermakna tidak selamanya harus memiliki sesuatu yang besar, tidak selamanya harus menjadi orang kaya dulu baru bisa memberkati orang lain. Nah, contoh lain bagaimana supaya kita dapat menjadi berkat bagi sesama, khususnya bagi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, misalnya ada tetangga kita yang sakit, ya, kita bisa menolongnya dengan memberikannya obat atau dengan membantunya untuk memanggilkan orang, menolong dia. Itu adalah hal kecil tetapi sangat berguna. Ya, hal lain ketika kita menemukan orang yang miskin, tidak punya apa-apa, tidak punya makanan, ya, ketika adik-adik memiliki makanan yang ada bisa dibagikan. Nah, itu adalah hal yang kecil kita lakukan tetapi bisa menyenangkan hati orang lain, dia bisa membahagiakan hati sesama, hati teman-teman yang kita tolong. Nah, itu kita sudah melakukan hal yang sangat besar. Ya, tentunya Tuhan Yesus senang dengan hal-hal yang anak-anak lakukan ketika melakukannya dengan tulus hati, melakukannya dengan sukacita, bukan dengan sungut-sungut atau bukan dengan wah saya lakukan ini sama kakak Nia supaya besok juga kakak Nia melakukan sesuatu yang lebih besar untuk saya. Nah, tidak seperti itu, tapi Tuhan mau kita berpengaruh, membawa hal yang luar biasa untuk teman kita, untuk sesama kita. Nah, kita sudah percaya Tuhan Yesus, Dia sudah mengasihi kita, ya, maka Tuhan Yesus juga mau supaya kita juga mengasihi sesama kita. Ya, Tuhan Yesus mau supaya kita mendengarkan firman-Nya, supaya kita mau melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, anak-anak, ya, itu firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, kita pelajari untuk menjadi anak kecil yang bisa berguna besar atau berpengaruh besar. Ya, demikian firman Tuhan, kiranya kita juga bisa menjadi berkat yang luar biasa bagi sesama, seperti biji sawi, seperti biji ragi yang amat kecil tetapi bisa berguna sangat besar. Nah, anak-anak, firman Tuhan ini kita lihat atau kita baca dari Matius 13 ayat 31 sampai 35. Matius 13 ayat 31 sampai 35. Nah, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Nah, anak-anak semua baca ya. Minggu depan kakak pengasuh tanya lagi. Oke, terima kasih. Kita akan berdoa ya. Oke, kita akan berdoa semua ya. Ya, ingat lagu kita masih kecil tetapi kita bisa melakukan hal yang besar. Ada lagu mengatakan, mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar.
dapat melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Nah, itu. Oke, baik. Anak-anak semua, ya tetap di tempat duduknya ya, dengan sikap berdoa ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang juga merupakan doa agung untuk kita ucapkan bersama-sama. Kita berdoa 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Kakak Nia yang telah menyampaikan firman Tuhan. Untuk penutup ibadah kita menyanyikan lagu Mata Kecil ini. Untuk itu, saya undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah Baik adik-adik, untuk menutupi ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Sekarang kami telah selesai ibadah. Kiranya apa yang telah kami dengarkan bisa tertanam baik dalam kehidupan kami, dan kami bisa mempraktekkannya dalam hidup kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Haleluya, amin. Untuk menutupi serangkaian ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Mars Par. Aku anak sekolah minggu, mau mengikut Yesus. Dia juru selamatku, Dia sang penebusku. Aku berjanji mengikut Dia, menjadi saksi di tengah dunia. Segenap hidupku, kata dan karya ku persembahkan kepadanya. Amin, amin. Demikian ibadah kita, Shalom. Shalom. Sampai bertemu minggu depan.